Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Kali ini saya akan memberikan sebuah kabar yang sangat menggembirakan, terutama bagi para pendaftar Beasiswa Pendidikan Indonesia, yaitu tentang panduan pendaftaran eh, Beasiswa Pendidikan Indonesia tahun 2022. Kali ini pastinya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sempat juga dilayangkan di Pak Syaf Channel, dan saya sudah mencoba menjawab semampu saya, dan kali ini saya akan mengupas tuntas tentunya bersama-sama dengan para calon pendaftar supaya keraguan-keraguan terkait dengan eh, persyaratan itu bisa terjawab ya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf Channel sebanyak-banyaknya. Oke, kita sekarang akan membahas bersama-sama panduannya ya. Ya, mungkin saya langsung ke jenis-jenisnya ya, karena ini sering kali ditanyakan oleh teman-teman. Yang pertama adalah beasiswa S1 atau D4. Itu jenisnya ada yang pertama tiga jenis. Yang pertama calon guru SMK, pelaku budaya, dan juga BIM atau beasiswa Indonesia Maju. Ini ada tujuannya di dalam negeri semua kecuali yang BIM ya, bisa DN dan LN, single degree ya. Semuanya single degree, tidak ada yang double degree. Berikutnya untuk beasiswa S2 itu ada pendidikan PTA, itu untuk calon dosen ya. PTA, PTV, Pendik, pelaku budaya, dan juga beasiswa Indonesia Maju. Berikutnya S3 PTV, PTA, Pendik, dosen LPTK atau pendidikan profesi guru, pelaku budaya, kemudian beasiswa University of Oxford ya. Kemudian penerimanya, sasaran penerima yang pertama S1 dan 4 itu calon guru SMK itu lulusan SMK bagi mahasiswa semester 1 tahun akademik 2022-2023. Ini ada lulusan SMK yang telah diterima sebagai mahasiswa maksimal semester 3 ya. Tahun gurunya maksimal semester 3. Guru dan tendik pada pendidikan SMK, pelaku budaya itu pelaku budaya dan penyuluh kepercayaan, beasiswa Indonesia Maju itu yang pertama adalah peserta didik pendidikan menengah berprestasi yang telah mengikuti program BIM. Oh, jadi ada program BIM ya. Kemudian peserta didik atau lulusan pendidikan menengah yang memiliki prestasi pada ajang talenta nasional atau internasional yang diselenggarakan oleh Pusplasnas ya. Jadi bisa diikuti. Kemudian yang S2 yang pertama itu PTN itu dosen, PTA ya, sorry. Yang kedua calon dosen pada perguruan tinggi negeri baru. Berarti memang untuk PTNB. Yang kedua adalah tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri pendidikan akademik dan teknik dirjen jadi khusus untuk ASN ya, jadi tidak untuk honorer yang teknik. PTV bersentak dan mengajar di perguruan tinggi vokasi yang S1 ya, mau S2 teknik PNS ya, jadi PNS, pelaku budaya, tekniknya ini bisa ASN maupun yang non ASN. Kemudian BIM-nya untuk yang mendapatkan prestasi di di Pusplasnas ya. S3 PTA dosen tetap, kemudian tendiknya PTN ya. PTV-nya dosen tetap, vokasi, dan tendiknya hanya untuk yang di PASN. Pendidiknya guru atau pendidik dan pendidik pada satuan pendidikan formal dan non formal di lingkungan pendidik Ristek, bisa ASN, bisa honorer. Dosen LPTK atau dosen PPG, pelaku budaya, dan beasiswa University of Oxford. Ini dosen non mahasiswa dan non mahasiswa, dosen dan non dosen, PNS dan non PNS dengan prioritas yang sudah dosen atau peneliti. Jadi itu kriteria sasarannya. Ini persyaratannya WNI. Nah, ini diterima pada perguruan tinggi dari dalam negeri maupun luar negeri yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud. Sudah ada listnya di sistemnya. Memiliki bukti LOA conditional. Ya, nanti
mendapatkan LOE ya sesuai dengan PT tujuan masing-masing. S1 single degree 48 bulan, S2 24, S2 40, S3 48, S2 joint degree 24 bulan, S3 joint degree 48 bulan. Tidak mengajukan perpindahan program studi, telah menyelesaikan SMA SMK bagi mahasiswa semester 1 dan juga D4 atau D1 sebagai berikut. Oke. Sudah selesai di S1 atau D4 atau yang S2. Ini program studinya A atau baik sekali. Oh, ini ada relaksasi ya. Kalau dulu harus A, sekarang harus bisa B atau baik sekali, baik prodi maupun perguruan tingginya. Tidak sedang ongoing. Oke, berarti ongoing memang tidak ada ya. Kecuali bagi penerima beasiswa S1 D4 calon guru SMK dan S3 PTA dalam negeri. Kecuali itu ya. Jadi yang lainnya harus reguler. Tidak sedang menerima sumber lain, pendanaan lain dari selain Kemendikbudristek ini ya. Hanya untuk kelas reguler, tidak boleh kelas eksekutif, kelas jauh, dan seterusnya. Nah, ini ketentuan usia dan IPK rapot. Kemarin ada persyaratan IPK, ini mungkin menjawab sekali. Untuk S1 atau D4 calon guru SMK dalam negeri, usia per Desember, 31 Desember, 30, skor bahasa tidak ada. Nilai mapel di atas keputusan 3 untuk ongoing. Jadi ada nilai ketuntasannya ya, jadi di atas rata-rata. Pelaku budaya maksimal 35, skor bahasa tidak ada, nilai mapel di atas ketuntasan. Kemudian BIM-nya usia maksimal 22, tidak ada. Yang luar negeri, TOEFL IPT 72 atau PTE akademik atau 46 atau IELTS-nya 5,5. Nah, nanti pakai IPT ya, PPT seperti tidak ada, harus pakai IPT. Beasiswa S2 untuk PTA yang DN, lihat persyaratan khusus, ini usia pensiun dikurangi 3 kali masa studi. Nah, ini yang dalam negeri sesuai dengan persyaratan perguruan tinggi tujuan, masing-masing PT punya tes kebahasaan masing-masing. IPK 3. Yang luar negeri juga pakai IPT 80, PTE akademik 58, IELTS 6,5. IPK sama 3, dan rezeki juga seperti itu, 6,5. S2 PTV, DN, lihat persyaratan khusus ya, masa pensiun dikurangi 3 kali masa studi, sesuai persyaratan tujuan ya, IPK minimal 3, S2 Tendik maksimal untuk 45 untuk PNS, 35 untuk non-PNS, sesuai dengan persyaratan tujuan, dan maksimal IPK minimal IPK-nya 3. Ini sama dengan pelaku budaya dalam negeri 45 tahun, maksimalnya TOEFL-nya atau bahasanya, sertifikat bahasanya sesuai dengan persyaratan perguruan tinggi asal. Kemudian IPT-nya juga sama ya. Oh, ini ada sedikit perbedaan, yang pelaku budaya 2,75 untuk dalam negeri dan 2,5 untuk yang luar negeri. Sebenarnya bisa maju 3,25 untuk IPK-nya ya, jadi cukup tinggi. Untuk DN 30 tahun, LN 30 tahun, ini bisa persyaratan perguruan tinggi, dan IPT-nya sama, 6,5, 80, dan 58. Berikutnya untuk S3, pendidikan PTA, DN-nya ini ya masa usia pensiun dikurangi 3 ini ya. Kalau ini bisa ikut persyaratan perguruan tinggi asal ya, tujuan. IPK-nya 3,25 untuk yang PTA, LN juga sama, joint degree juga sama, yang PTV juga 3,25, landingnya juga 3,25, dosen LPTK, PPK juga usia maksimal 42, kemudian IPK minimal 3,25, pelaku budaya 45, non PNS 50 PNS, di atas 50 untuk maestro,
IPK-nya 3, kemudian Oxford IPK di atas 3,5 tinggi. Berikutnya kita akan lihat, nah ini dokumen pendukungnya, usia KTP, skor bahasa harus yang dari resmi ya, ITP, PPT maupun IELTS. IPK-nya harus juga dari dokumen yang resmi. Ketentuan persyaratan bahasa untuk pendaftar perguruan tinggi di luar negeri dikecualikan bagi pendaftar yang menyelesaikan studi di oh ya, berarti yang dari luar negeri tidak harus seperti itu ya. Oke. Oke. Ya, jadi kalau alumni dari S2 Cina mau S3 Cina kan tidak perlu tes kebahasaan Cina ya, dan seterusnya. Jadi ada Cina, Spanyol, Rusia, kemudian ada Prancis dan sebagainya, tapi harus wajib melampirkan salinan ijazah sebagai pengganti persyaratan bahasa dengan masa berlaku 2 tahun sejak ijazah itu diterbitkan. Untuk beasiswa S1, D4, S2, dan S3, tujuan dalam wajib menyertakan dokumen masing-masing sebagai berikut. Surat izin pimpinan. Ini ya, pimpinan perguruan tinggi asal minimal dekan atau kepala biro untuk dosen perguruan tinggi negeri. Pimpinan perguruan tinggi bekerja SDM, ya, ada surat izin dari SDM. Ini eselon 1 atau 2 untuk teknik di Dirjen Ristek Dikti atau Kepala Dikti untuk dosen. Jadi ada rekomendasi dari Dikti. Nanti bagaimana caranya silakan melihat di komen Pak Syaf, ada cara mengurus rekomendasi dari Dikti. Ini Kepala Dinas Pendidikan untuk PNS yang bukan dari PT atau yayasan untuk calon pegawai swasta. Jadi sudah ada pejabat berwenang untuk memberikan izin sesuai dengan skema beasiswa yang dipilih, kecuali beasiswa S1 atau D4 untuk persyaratan surat izin pimpinan diganti dengan dokumen lain sebagaimana tercantum dalam persyaratan khusus. Kemudian juga diwajibkan mengunggah surat keterangan sehat jasmani yang berlaku 6 bulan, dikeluarkan oleh dokter rumah sakit puskesmas atau klinik. Komitmen format ya 10.000 ditandatangani atas mata 10.000. EC itu ada juga di channelnya Pak Syaf Channel, silahkan nanti di explore. Ditulis dalam bahasa Indonesia untuk program S1, S2, S3 dalam negeri, ditulis dalam bahasa Inggris untuk yang luar negeri, hurufnya 1000 sampai 1500 S1 dan 1500 sampai 2000 untuk S2 dan S3. Ya, ini rencana studinya membuat gambaran alasan mengikuti topik yang ditulis dalam tesis, rencana studi dari awal semester hingga selesai, durasi akademik yang dilaksanakan. Kenapa nanti akan ketika sudah lolos beasiswa ada monitoring dan evaluasi awardee ya, yang isinya salah satunya adalah seperti ini. Aktivitas akademik ditulis dalam bahasa Indonesia untuk S2, kemudian untuk S3 proposal, penelitian, minimal judul, latar belakang, rumusan masalah, ya, proposal pada umumnya lah ya, secara standar. Ditulis dalam bahasa Indonesia untuk dalam bahasa Inggris untuk luar negeri ditulis antara 1.500 sampai 2.000 kata. Untuk penyandang disabilitas nih ada seperti ini dari rumah sakit atau spesialis dan juga pendampingan dari jika mahasiswa tidak bisa mandiri. Ini persyaratan khususnya untuk D1 atau D4. D1 calon guru SMK memiliki surat rekomendasi sebagai berikut: surat rekomendasi dari kepala sekolah atau dinas pendidikan bagi tenaga pendidikan PNS, surat rekomendasi dari kepala sekolah untuk yang non PNS, rekomendasi dari perguruan tinggi bagi non guru dan tenaga kependidikan, berkomitmen menyelesaikan studi, menandatangani surat komitmen lulusan SMK telah diterima pada LPTK atau Universitas Institut dan jurusan sesuai dengan program keahlian yang menjadi sektor prioritas nasional, yaitu hospitality, ekonomi kreatif, permesinan konstruksi, pekerja migran dan kemaritiman dan pertanian. Nah, ini silakan nanti bisa dieksplor. Lanjut, saya membahas hal yang mungkin bisa saya. Ini pelaku budaya tadi ada tiga yang nanya, telah diterima pada program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Universitas 219 Semarang. Ini satu-satunya penyelenggara S2 pelaku budaya yang ada di BPI.
Ini juga apa namanya, Indonesia Maju untuk teman-teman yang punya prestasi di Puspesnas. Ini kurang lebih, nah ini beasiswa bergelar atau degree S2, S2 pendidikan PTA usaha maksimal, ya ini paling 3 kali waktu normatif program studi S3 dikurangi masa pensiun dikurangi 3 kali maksimal. Dosen yang memiliki NUP, NUP itu untuk dosen yang belum memiliki NIDN ya, karena biasanya masih paruh waktu atau belum tetap di perguruan tinggi tertentu. Atau calon dosen pada perguruan tinggi negeri baru dan memiliki perjanjian kerja dengan perguruan tinggi terkait. Ya. Jadi biasanya ada calon dosen ya. Tendik dibuktikan NITK, tendik di Dirja-Ristek dan memiliki satu surat rekomendasi dari akademisi itu bisa prodi awalnya atau pembimbing skripsi atau yang lainnya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang join degree atau mengikuti pola 1+1, di mana tahun ke-1 di DN, yang kedua di LN. Ya, jadi ada sandwich seperti itu ya. PTV sama 3 kali masa studi menjadi pengurang masa pensiunnya. Oke, laku budaya ini ya nanti ada ciptakannya bidang kesenian, program studi penciptaan, bidang kesenian dan seterusnya. Oke, silahkan nanti yang sedang memproses ini bisa mendaftar, mengeksplor sendiri di bukunya ini ya. Oke, seperti ini ya. Ini yang kedokteran. Mekanismenya sudah saya jelaskan di konten sebelumnya. Jadi ya ini pendaftarannya cukup lama, 11 April sampai 30 Juni ya. Ini seleksinya, ini ada wawancaranya dan seterusnya. Ada wawancara ya. Jadi kurang lebih mirip dengan LPDP ya. Ada wawancaranya. Ini format-formatnya sudah ada semua. Oh ya, pesan saya ikuti formatnya, jangan membuat format sendiri karena biasanya kalau sistemnya seleksi administrasinya itu sangat ketat sekali, salah format langsung di drop dari pendaftaran ya. Ini sudah ada semua, sangat lengkap. Silahkan nanti teman-teman bisa, nah ini ya yang saya bilang tadi, yang sebelumnya silahkan buat dulu di luar sistem. Nanti kalau sudah selesai, ini rencana studi bisa tinggal di copy paste di sistem PPI ya. Saya kira cukup konten singkat saya kali ini. Saya hanya ingin mempelajari bersama mungkin panduan pendaftaran ini. Semoga bermanfaat, semoga dilancarkan seluruh prosesnya dan lolos beasiswanya. Kami tunggu di award di PPI tahun 2022. Selamat bergabung nanti kalau sudah lolos beasiswanya. Oke, saya kira cukup demikian konten singkat dari Pak Syaf Channel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.